Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai analisis data storage untuk studi kasus pada Waduk Jatiluhur. Sebelumnya untuk dasar operasi waduk, kita mengenal 3 istilah ini, yaitu tampungan banjir atau flood storage, tampungan efektif atau effective storage, dan tampungan mati atau dead storage. Untuk tampungan banjir merupakan tampungan yang berada pada di antara tinggi muka air banjir dan tinggi muka air normal. Nah, letaknya di sini. Kemudian untuk tampungan efektif atau effective storage merupakan tampungan yang berada pada antara tinggi muka air normal dan tinggi muka air rendah. Kira-kira letaknya di sini. Kemudian untuk tampungan mati atau deep storage merupakan tampungan yang berada pada di bawah genangan air minimum atau tinggi muka air rendah. Kira-kira berada di sini. Nah, apabila tampungan deep storage ini fungsinya adalah menampung sedimen. Nah, apabila volume sedimen yang ditampung lebih besar dari kapasitas yang dicadangkan, maka usia guna waduk tersebut dapat berakhir. Kemudian, usia atau manfaat waduk sangat berkaitan erat dengan sedimentasi, di mana sedimentasi sendiri ini juga sangat berkaitan erat dengan proses erosi lahan. Nah, analisis laju erosi dapat dilakukan dengan pendekatan dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USOL menggunakan persamaan sebagai berikut. A sama dengan R kali K kali LS kali CP, di mana A adalah laju erosi aktual, R adalah faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan, K adalah faktor erodibilitas tanah, LS adalah faktor panjang dan kemiringan lereng, kemudian C adalah faktor penutup lahan. Kemudian untuk menghitung laju erosi pada waduk, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengetahui data curah hujan. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan tahunan selama 10 tahun yang ditangkap oleh area daerah aliran sungai pada Waduk Jatiluhur. Berikut merupakan data curah hujan rata-rata tahunan dalam sentimeter dan milimeter. Kemudian dari data curah hujan tahunan tersebut, kita dapat menetapkan faktor R atau faktor erosivitas hujan dengan menggunakan persamaan R sama dengan 237,4 ditambah 2,61 Y, di mana R adalah nilai faktor erosivitas hujan rata-rata tahunan, dan Y adalah besarnya curah hujan tahunan dalam sentimeter. Nah, kita masukkan nilai Y di sini ke dalam persamaan ini, sehingga nantinya kita dapatkan nilai erosivitas hujan atau R, di mana nilai erosivitas hujan atau R tahunan kita rata-rata sehingga mendapatkan nilai erosivitas rata nilai R. Kemudian setelah menentukan faktor erosivitas hujan atau nilai R, kita menentukan faktor K atau faktor erodibilitas tanah. Nilai K didapatkan dengan mencocokkan faktor erodibilitas tanah berdasarkan jenis tanah dengan kombinasi jenis tanah yang ada pada sub daerah aliran sungai Waduk Jatiluhur. Berikut ini merupakan jenis tanah yang berada pada daerah aliran sungai Waduk Jatiluhur, sehingga kita cocokkan dengan nilai K yang ada pada tabel ini, didapatkan nilai K sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan atau
menentukan faktor LS atau length of slope dan penutup lahan atau CP, di mana LS kita dapat menentukan faktornya dengan melihat kemiringan lereng, dengan mencocokkan dengan nilai faktor LS yang ada pada tabel berikut. Kemudian untuk faktor penutup lahan atau CP, kita dapat mencocokkan antara penggunaan lahan dengan faktor CP yang ada pada tabel berikut. Berikut ini merupakan tabel perhitungan laju erosi atau A pada daerah aliran sungai Waduk Jatiluhur, di mana di awal kita sudah menghitung nilai faktor erosivitas hujan atau R, didapatkan nilai 788,13. Kemudian di sini untuk penggunaan lahan, ada penggunaan lahan untuk hutan dengan CP 0,03, kemudian pemukiman dengan CP 0,6, dan persawahan dengan CP 0,05, serta tegalan dengan CP 0,75, dan perkebunan dengan CP 0,4. Dengan faktor kemiringan lereng sesuai dengan presentase kemiringan lereng adalah 0,25 untuk 0 sampai 5, 5,5% sampai 15% dengan faktor 1,20, kemudian 15 sampai 35% dengan faktor 4,25, 35 sampai 50% dengan faktor 7,5. Kemudian kemiringan lebih dari 50% dengan faktor 12. Selanjutnya juga dilakukan penentuan untuk faktor K berdasarkan jenis tanah, di mana di sini sudah terdapat faktor K untuk masing-masing jenis tanahnya. Selanjutnya juga terdapat luas tanah berdasarkan jenis tanah. Di sini luasnya dalam satuan hektar. Kemudian setelah kita menentukan nilai variabel atau faktor dari yang kita perlukan untuk persamaan laju erosi, maka kita dapat menghitung laju erosi atau A dalam satuan ton per hektar per tahun dengan mengalihkan nilai erosivitas hujan, kemudian dikalikan nilai CP, dikalikan nilai LS, dan dikalikan nilai faktor K. Perlu diperhatikan bahwa untuk faktor K kita hanya melihat jenis tanah yang terdapat pada area tersebut, di mana misalnya untuk perhitungan pada laju erosi atau A untuk nilai berikut, ini didapatkan dengan mengalihkan 788,13 dikalikan 0,03 dikalikan faktor LS 0,25 dikalikan 0,3 karena di sini yang ada luasnya adalah jenis tanah TTT ini ditambah 788,13 dikalikan 0,03 dikalikan 0,25 dikalikan faktor K untuk jenis tanah ETT ini 0,3, kemudian ditambah 788 kali 0,13 dikalikan 0,03 dikalikan 0,25 dikalikan faktor K untuk tanah DHT ini 0,3, sehingga didapatkan nilai 5,31 ton per hektar per tahun. Selanjutnya, untuk menghitung laju erosi atau A dalam satuan ton per tahun, maka sama seperti langkah untuk menghitung laju erosi pada satuan ton per hektar per tahun, namun di sini tinggal mengalihkannya dengan luas
luas masing-masing jenis tanahnya. Misalkan untuk menghitung nilai 736,0,22 ton per tahun, kita dapat menghitung dengan mengalihkan nilai 788,13 dikalikan 0,03 dikalikan 0,25, kemudian dikalikan 0,54 dikalikan 0,3 ditambah 788,13 dikalikan 0,03 dikalikan 0,25 dikalikan 7,26 dikalikan 0,3 ditambah 788,13 dikalikan 0,03 dikalikan 0,25 kemudian dikalikan 353,8 dikalikan 0,3 sehingga didapatkan nilai 736,022 ton per tahun. Sehingga dengan cara yang sama kita dapat menentukan laju erosivitas untuk penggunaan lahan dengan kemiringan yang berbeda sesuai dengan nilai R, CP, LS, dan K. Di sini sudah saya coba untuk merekap hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu pada perhitungan slide ini untuk penggunaan lahan hutan, laju erosi adalah sebesar 451,125 ton per hektar per tahun. Kemudian laju erosi dalam ton per tahun adalah 117.941,33. Untuk jenis lahan pemukiman, laju erosi dalam ton per tahun adalah 6.458,33 dan laju erosi dalam ton per tahun adalah 176.982,21. Kemudian untuk persawahan, laju erosi sebesar 712,68 ton per tahun dan 53.290,83 ton per tahun. Di sini adalah satuannya ton per hektar per tahun. Ini tadi belum diganti. Kemudian untuk tegalan adalah 13.858,28 ton per hektar per tahun dan 1.385.506,23 ton per tahun. Kemudian untuk perkebunan 5.553,95 ton per hektar per tahun dan 1.090.097,47 ton per tahun. Sehingga didapatkan total laju erosi dalam ton per hektar per tahun adalah sebesar 27.034,37. Kemudian total laju erosi dalam ton per tahun adalah 2.823.818,10. Dari total laju erosi per ton per hektar per tahun, kita dapat menentukan kelas dan kriteria erosi, di mana untuk waduk jatiluhur ini nilainya masuk dalam kategori sangat tinggi, karena nilai erosi melebihi 1.000 ton per hektar per tahun. Kalau dilihat di sini yang paling
besar nilai erosinya adalah pada jenis lahan tegalan, kemudian dengan laju erosi yang paling kecil adalah jenis lahan hutan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hutan perlu kita jaga untuk konservasi air tanah dalam mengurangi laju erosi dan sedimentasi. Kemudian ini merupakan perhitungan untuk volume dead storage, yaitu dengan mengalihkan laju erosi dalam ton per tahun dengan usia layan 100 tahun. Kita asumsikan bahwa usia layannya adalah 100 tahun, sehingga menghasilkan volume dead storage sebesar 282.381.810 ton. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.